Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Toko Bangunan Jayak Makmur akan mempresentasikan hasil proyek tugas besar kami dengan judul Analisis Kompleksitas dengan Metode Sequential Search dalam mencari line-up kartu pada game bergenre Auto Battler. Di sini terdapat dua anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Noval Hawari Kafi yang akan bertanggung jawab dalam pengerjaan algoritma iteratif, dan saya sendiri Fatur Zul Akmal Al-Ghifari yang akan bertanggung jawab pada algoritma rekursif. Nah, untuk Untuk Novel deskripsi, Hawari Kafi, studi dipersilakan. kasusnya dalam game Auto Battler, tantangan memiliki kartu meningkat seiring bertambahnya jumlah kartu dalam deck, terutama untuk kartu prioritas. Nah, analisis ini mengevaluasi sequential search, metode pencarian sederhana. Efisiensinya bergantung pada ukuran data dan posisi elemen. Analisis ini mengevaluasi kecepatan algoritma sequential search berdasarkan ukuran deck dan posisi kartu dalam permainan. Selanjutnya, untuk deskripsi algoritma iteratif dan rekursifnya, terdivisi variabel data, yaitu jumlah kartu inputannya. Nah, variasi data yang akan kami gunakan yaitu 82, 214, 1409, 46048, 356.787, 4.744.854, dan yang terakhir 2.870 oh 28.728.463. Nah, untuk sedangkan variabel target itu selalu mengikuti jumlah panjangnya itu 8. Selanjutnya. Nah, untuk algoritma iteratif itu pencarian menggunakan loop while untuk mencari elemen target hingga semua ditemukan atau jumlah percobaan mencapai batas maksimum. Jadi di sini ada target index, attempt yaitu mencatat berapa kali percobaan, shuffle indicates yaitu sama dengan list dan range data. Data ini adalah jumlah kartu. Nah, tadi kita akan while target selama target indeksnya masih kecil dari panjang line up. While akan berhenti sampai jumlah percobaannya itu besar atau sama dari jumlah datanya. Nah, di sini kalau kartu random index sama dengan line up target index, dan random index belum tercatat dalam elemen yang belum ditemukan, maka font elemen akan memasukkan target yang ditemukan tersebut. Nah, kemudian target index ditambah 1. Selanjutnya. Oke, untuk kelas kompleksitas iteratifnya itu, jadi pencarian kan dimulai dari 0 hingga n-1. N itu jumlah datanya atau jumlah kartunya, dengan kompleksitas dari 0 hingga n1 meningkat 1 angka setiap iterasi. Jadi untuk batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu n-1. Jadi dari sum of row berikut ini didapatkan kelas kompleksitasnya adalah linear atau big O-nya n. Selanjutnya. Untuk grafik perbandingan running time iteratif, di sini pada worst case ada kalanya pada inputan bertambah, time waktunya itu menurun
dan akan menaik lagi waktunya seiring input size-nya bertambah. Untuk best case itu konstan di sekitaran 0,00100. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai algoritma rekursif. Jadi pada algoritma rekursif ini saya menawarkan solusi di mana bidireksional gitu. Jadi terdapat dua indeks. Yang namanya indeks satu itu ada di awal data, jadi data paling kiri atau posisi yang paling awal sama indeks kedua di posisi paling akhir atau kanan. Nah, rekursif ini bakal berhenti dengan dua kondisi. Yang pertama ketika indeks satu melebihi indeks 2. Kemudian kondisi yang kedua yaitu ketika target atau line up itu sudah habis. Jadi algoritma kita jika data pada indeks satu atau data indeks pada yang kedua itu ternyata ada di dalam list target atau line up, itu bakal kita remove. Nah, jadinya kalau list target itu sudah kosong, berarti sudah dianggap line up sudah ditemukan dan bakal keluar. Nah, selain itu bakal manggil rekursif itu sendiri. Nah, kira-kira representasinya seperti ini. Jadi indeks indeks satu menunjuk ke elemen awal, kemudian indeks 2 menunjuk ke elemen akhir. Nah, setiap setiap satu rekursi gitu, dari rekursi pertama ke rekursi selanjutnya itu bakal mengurangi dua data. Istilahnya kalau rekursi selanjutnya itu A-nya bakal maju ke M, kemudian yang I bakal mundur ke L. Nah, kemudian dua di rekursi selanjutnya A sama ini sudah tidak dihitung lagi dan kompleksitasnya bakal bertambah satu. Kemudian apa yang terjadi ketika indeks satu dan indeks 2 itu menunjuk ke value yang sama. Contohnya seperti ini. Ini pada data ganjil gitu. Pada data ganjil itu ada kemungkinan pada data ganjil sudah pasti nanti akan ada bertemu di tengah gitu gitu. Indeks satu sama indeks 2 menunjuk ke elemen tengah, yaitu elemen yang sama. Contohnya di sini E. Nah, apakah bakal berhenti? Enggak, karena sebelumnya itu bakal berhenti kalau indeks satu lebih dari indeks 2. Nah, bagaimana kalau sama masih berlanjut gitu. Nah, maka dari itu seperti yang dijelaskan di awal, setiap dua indeks menghitung satu data. Nah, satu kali rekursi menghitung dua data, istilahnya dari rekursi yang sekarang ke rekursi selanjutnya itu datanya berkurang dua, kemudian kompleksitasnya nambah satu. Ketika indeks satu dan indeks 2 menuju data yang sama seperti tadi, maka rekursi masih belum berhenti. Nah, kemudian bagaimana menghitung kelas kompleksitasnya gitu. Nah, karena data kita minimal itu 8, maka di sini ketika T8 Tn dengan N sama dengan 8 atau T8, maka kompleksitasnya adalah 4. Nah, karena berkurang dua, setiap rekursi berkurang dua, otomatis kita butuh Tn lagi untuk yang ganjil gitu, yang mewakili ganjil, sehingga N untuk jumlah N data yang untuk ganjil terkecil itu adalah 9. Ketika T9 itu kompleksitasnya adalah 5. Nah, bagaimana untuk N lebih dari 9, maka Tn sama dengan Tn-2 atau artinya datanya dikurangi 2, kemudian ditambah satu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk persamaan karakteristiknya Tn sama dengan Tn-2 plus 1. Kemudian karena ini adalah non homogen, jadinya R kuadrat min 1 didapat dari sini. Kemudian yang ini adalah B pangkat N, B-nya adalah 1. Kemudian PN-nya di sini kan derajat tertingginya 0 ditambah 1. Nah,
dari persamaan karakteristik ini kita dapat akar sebanyak 3. Yang pertama R1 sama dengan -1, kemudian R2 sama dengan R3 sama dengan 1. Untuk solusi umum kita kita masukkan nilai akar tersebut ke dalam bentuk Tn sama dengan C1 dikali -1 pangkat N dan seterusnya. Kemudian untuk nilai konstanta di sini saya persingkat saja. Jadi intinya karena akarnya, maksudnya konstantanya ada 3 gitu, jadi kita butuh TN TN-nya itu 3. Yang pertama T4, T5, maaf maaf, T8, T9 yang kemudiannya adalah T10. Jadi kita punya 3 TN untuk karena ada akarnya, maaf akar, maaf maksud saya konstantanya karena ada 3 konstantanya. Jadi kita butuh TN-nya juga 3. Nah, singkatnya kita dapat nilai konstanta di sini. Yang pertama C1 sama dengan -1/4, kemudian C2 sama dengan 1/4, dan C3 sama dengan setengah. Kemudian untuk solusi khusus, sama seperti solusi umum tadi, kemudian yang akan kita ganti C1-nya dengan nilai konstanta yang kita peroleh. Dan didapat hasilnya adalah Tn sama dengan -1/4 dikali dengan -1 pangkat N ditambah 1/4 ditambah setengah N yang kompleksitasnya elemen dari big O n atau kelas linear. Kira-kira grafik perbandingan running time pada rekursif seperti ini. Untuk base case sudah pasti konstan. Di sini untuk base case saya hanya pakai 3 input data. Jadi input data 82, kemudian yang 46.000 sekian, yaitu input data yang tengah-tengah, sama yang terbesar tadi 28 juta. Jadi cuma 3, yang terkecil, paling tengah, sama yang paling besar 28 juta. Karena base case itu ya sama gitu. Ketika ketika tadi itu ketemu di apa namanya, istilahnya base case yang ada pada rekursif ini tuh ketika datanya itu dibagi 2, setengah data itu ada di awal data, kemudian yang setengahnya lagi ada di akhir data, sehingga terjadilah base case. Nah, kemudian untuk worst case itu terjadi ketika datanya itu berada di tengah-tengah gitu. Kalau tadi base case itu ada di ujung, setengah data ada di di ujung paling kiri atau awal, setengah lagi di ujung paling kanan atau akhir gitu. Tapi kalau worst case itu kebalikannya, semua data line up-nya itu ada di tengah. Buat yang base case tadi maksud saya yang setengah data itu maksudnya data line up gitu. Kemudian kalau yang worst case tadi line up-nya ada pas di tengah gitu. Itu baru worst case-nya terjadi. Nah, dari input data kalau yang worst case saya pakai input datanya full dari 82, yang ada 7 input data tadi seperti yang dijelaskan di awal dari 82, 214 sampai 28 juta. Kira-kira seperti ini worst case-nya. Jadi yang saya dapatkan running time-nya, waktu eksekusinya bahkan hanya 20 juta, 28 juta itu masih di bawah 4 detik. Nah, untuk perbandingan algoritma iteratif dengan rekursif kira-kira seperti ini. Pada input data 28 juta pada algoritma iteratif itu mendapatkan waktu eksekusi di bawah 100 detik, tapi kalau yang rekursif itu seperti yang dijelaskan sebelumnya masih di bawah 4 detik. Dan berdasarkan grafik perbandingan running time algoritma iteratif dan rekursif, di sini dapat disimpulkan bahwa algoritma rekursif lebih efisien dibandingkan dengan algoritma iteratif. Karena bisa dilihat juga dari perbandingan running time-nya itu sangat jauh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.